pergi berburu. Saat itu hari masih pagi. Mereka berdua memutuskan hari itu mereka berburu di tempat mereka yang biasa, hutan tempat mereka yang biasa berburu. Di situ mereka sering mendapatkan babi, rusa, belanduk, ataupun binatang lain yang bisa mereka konsumsi. Biasanya kalau mereka berburu tidak pernah mereka tidak dapat. Pada hari itu sekitar pagi jam 7 berangkatlah mereka ke tempat mereka berburu. Jadi dua orang pemuda ini niatnya tidak akan pulang sampai malam, karena pikir mereka karena tempat berburu mereka banyak binatang, jadi mereka pikir hari itu mereka akan mudah mendapatkan buruan. Pergilah mereka dan sampailah mereka di hutan tempat mereka berburu biasanya. Tidak jauh dari kampung mereka berburu, jadi dua orang ini berputar di area tempat mereka berburu, menunggu babi hutan lewat, menunggu rusa lewat, berjam-jam. Ternyata sampai pada pukul 1, pukul 2 tidak ada dapat apa-apa. Mereka tidak dapat hasil buruan. Dan kata temannya satu ini, kalau begini kita tidak akan bisa punya ikan di rumah, kita tidak punya lauk untuk kita makan hari ini, katanya begitu. Karena kalau kita berburu kan biasanya kita bisa dapat satu babi, dan babi bisa untuk 1 minggu kita konsumsi, katanya begitu. Biasanya kan kalau orang Dayak itu mereka hasil buruannya biasanya dikeringkan atau dimasukkan ke dalam guci, bikin fermentasi biasanya. Akhirnya setelah sampai berjam-jam itu mereka tidak dapat. Kata temannya, kan sudah jam 3. Bagaimana kalau kita agak masuk ke dalam lagi untuk berburu, kata temannya ini. Terus pemuda satunya menjawab, tapi kan ini sudah sore sekali. Kalau kita masih ingin masuk ke dalam hutan, maka kita akan pulangnya gelap sekali, kata temannya ini. Karena pemuda yang satu itu. Namun, kata pemuda yang satunya lagi, kalau kita cepat-cepat kita bisa pulang sebelum hari gelap, katanya begitu. Tapi kita dua berpencar, kamu jalan yang ke kiri, aku yang ke kanan, kata pemuda yang ini. Pemuda yang satu itu berkata, oke, baiklah, kalau begitu kita berpencar saja. Tapi jangan jauh-jauh, katanya. Kita akan bertemu di ujung jalan, ini kan hutan. Jalan yang sebelah kiri ini akan berputar ketemu di ujung, kata pemuda yang satunya itu. Kata pemuda yang lainnya, oke, katanya gitu. Mari kita dua pergi, kata si pemuda itu. Lalu pergilah mereka berdua, jalan masing-masing, satu ke kiri, satu ke kanan, masing-masing dengan peralatannya. Pergilah pemuda yang satu ini yang ke arah kanan ini, terus masuk ke dalam hutan. Sebenarnya mereka pernah melalui jalan itu, pernah, namun jarang mereka masuk sampai ke dalam hutan, apalagi sampai hari sudah senja begitu. Dan hari itu karena tidak ada mendapatkan buruan, maka mereka berdua pun memutuskan untuk pergi ke dalam hutan yang lebih jauh. Setelah sampai, si pemuda ini pun bergerak untuk berburu, melihat, mengendap-endap apakah ada babi hutan atau rusa atau belanduk. Lalu si pemuda ini
melihat hari semakin gelap, namun buruan pun tidak dapat. Dan dia pun setelah hampir gelap, sekitar jam 5, kan di dalam hutan itu kalau sudah sore jam 5 itu sudah gelap sekali, karena kan hutan itu rimbun dan suasananya pasti cepat gelap kalau di dalam hutan. Jadi pemuda ini berpikir, biarlah tidak dapat buruan, aku akan kembali saja. Lalu si pemuda ini berpikir, karena tidak dapat buruan di tempat mereka saat dia dan temannya berpencar, maka si pemuda ini berpikir dia akan kembali saja dan bertemu dengan temannya lagi. Dan mereka berdua memutuskan untuk meneruskan berburu atau mereka berdua pulang ke kampung. Si pemuda ini pun kembali ke jalan tempat mereka berdua berpisah tadi. Namun sampai di tempat jalan pertama mereka berdua berpisah, si pemuda ini tidak menemukan temannya. Dan karena tidak menemukan temannya, dia pun pergilah ke kiri, ke arah temannya tadi yang berpencar itu. Temannya ini kan jalan ke kiri, dia ke kanan. Lalu dia pergilah ke arah kiri itu, jalan yang kiri itu, sampai jalan terus sampai ujung. Dia tidak bertemu juga dengan temannya ini. Sedangkan hari bertambah gelap, suasana pun semakin terasa tidak enak di tengah hutan, apalagi kan sendirian. Biasanya walaupun dia sendirian, dia membawa binatang peliharaannya, yaitu anjing-anjingnya yang menjadi temannya. Hari ini dia bersama temannya tidak membawa anjing, karena dia pikir mereka berdua saja, karena dekat kan dari kampung. Nah, ternyata hari ini mereka tidak mendapatkan buruan dan mereka berdua berpencar. Dan setelah berpencar pun mereka berdua tidak mendapatkan buruan juga. Dia tidak mendapatkan buruan dan dia kehilangan temannya. Dia mencari, berputar terus tidak bertemu dengan temannya itu. Lalu pemuda ini berpikir, mungkin temannya ini sudah pulang. Tapi pikirnya tidak mungkin juga. Masa sih temannya meninggalkan dia? Dia pikir begitu kan. Terus dia jalan. Hari sudah gelap sekali. Saat dia sampai di ujung jalan itu, dia jalan terus. Pikirnya kan mungkin temannya sudah pulang, jadi dia menyusuri jalan menuju ke arah kampungnya. Dia jalan terus. Hari itu sudah gelap, sudah sekitar jam 7 malam. Jadi dia jalan terus, tapi dia tidak sampai di kampungnya. Seharusnya dalam 1 jam dia sudah sampai perjalanan pulang ke kampungnya. Tapi kali ini malah dia tidak sampai. Dan akhirnya dia berpikir, apakah aku tersesat, pikirnya kan. Dia terus melihat ke atas, ke langit. Dia mengira-ngira di arah mana posisi kampung dia. Dia memicingkan matanya, dia ingin lihat, kan kalau malam penduduk kan menghidupkan lampu mereka. Dia pikir dia bisa melihat cahaya lampu itu dari kegelapan, dari kejauhan itu. Namun dia tidak menemukan juga. Akhirnya dia jalan terus, dia hanya berharap dia sampai ke kampungnya. Ternyata di arah lain, di sebelah kanannya, dia melihat seperti ada cahaya terang sekali. Dia lihat
Dia pikir mungkin itu kampungnya, tapi kok terang sekali. Dia tidak pernah melihat sama sekali, tidak pernah melihat seumur hidupnya ada cahaya seterang itu. Dia mendekat ke arah cahaya itu. Ternyata itu adalah sebuah kampung. Dan dia tidak pernah melihat kampung seterang itu seumur hidupnya. Kampung itu begitu bercahaya, banyak sekali lampu, dan lampu-lampu itu tidak pernah dia kenal. Bangunan-bangunan mereka juga berbeda. Dia belum berani memutuskan untuk masuk ke dalam kampung itu. Dia hanya melihat dari kejauhan. Terus lama dia berdiri. Tapi di dalam pikirannya, kalau dia tidak masuk ke dalam kampung itu dan terus tinggal di dalam hutan ini, dia juga merasa takut. Siapa tahu ada beruang atau binatang buas lainnya, atau hari hujan, karena kan kondisinya saat itu lagi musim hujan. Jadi dia berpikir mungkin lebih baik dia masuk ke dalam kampung itu dan bertemu dengan penduduk di situ. Dia ingin menanyakan jalan, ataupun kalau sudah terlalu malam dia mungkin bisa menginap di kampung itu. Jadi akhirnya dia memutuskan untuk masuk ke kampung itu. Perlahan-lahan dia berjalan dan akhirnya dia sudah masuk. Dia melihat orang begitu ramai, seperti pasar, seperti lebih dari pasar, lebih daripada yang dia bayangkan. Dia melihat ke sekeliling, bangunannya berbeda dari yang pernah dia lihat seumur hidupnya. Dia melihat segala sesuatunya bagus sekali. Lampu-lampu begitu terang, rumah-rumah begitu bagus, jalannya bagus. Dia tidak pernah melihat kampung yang sebagus itu. Dia memang pernah ke kota, namun kampung ini lebih bagus daripada kota yang pernah dia lihat. Jadi dia begitu terheran-heran. Ada satu lagi yang membuat dia heran. Saat dia masuk ke kampung itu, orang kan banyak lalu lalang. Tahu tidak ada seorang pun yang peduli padanya. Orang-orang berlalu lalang tanpa peduli padanya. Semua orang melakukan aktivitasnya dengan normal. Mereka seakan-akan seperti terbiasa saja melihat ada orang baru. Jadi kemungkinan kampung itu banyak orang baru yang datang pergi ke kampung itu. Itulah yang dipikirkan pemuda itu. Jadi si pemuda ini berpikir, aku akan jalan-jalan dulu, mau melihat, mungkin aku bisa bertanya dengan orang di kampung ini, apakah mereka tahu jalan untuk pulang ke kampung dia. Masuklah dia semakin ke dalam kampung itu. Kampung itu begitu luas, begitu ramai, begitu bagus. Akhirnya di tengah keramaian itu dia ditegur oleh seorang perempuan. Perempuan ini begitu cantik, begitu bagus, pakaiannya bagus, semuanya bagus. Yang dia pakai bagus, perhiasannya bagus, semua bagus. Jadi perempuan ini menegur dia. "Hai pemuda," katanya, "apakah kamu orang baru di kampung ini?" "Iya," kata si pemuda itu, "aku tadi tersesat dan aku berpisah dengan temanku. Kami berdua pergi berburu berangkat dari kampung kami. Ternyata kami tidak menemukan buruan dan kami berdua berpencar, dan kami berdua pun entah kenapa aku tidak menemukan
bukan temanku itu, kata pemuda ini. Terus kata perempuan itu, tanpa menanyakan apapun lagi, dia berkata, kamu boleh menumpang di rumahku, menginap di rumahku. Rumahku besar, aku punya banyak kamar. Kamu bisa menginap, kamu boleh makan gratis katanya, kamu boleh memakai fasilitas apapun di rumah itu selama kamu menginap katanya, kata si perempuan ini. Lalu si pemuda ini berpikir daripada dia tidak mendapatkan tempat untuk menginap dalam satu malam ini, karena dia pikir besok pagi dia akan pulang ke kampungnya. Terus dia bilang sama perempuan itu, baiklah, aku akan menginap di rumahmu malam ini karena besok pagi aku akan pulang ke kampungku, katanya begitu. Karena mungkin orang-orang di kampung saat ini sibuk mencari aku, katanya, kata si pemuda ini. Lalu mereka berdua, perempuan itu dan pemuda itu pun pergi ke rumah perempuan itu, dan pemuda itu menginap di rumah perempuan itu malam itu. Dia pun tertidur nyenyak dan dia bangun pagi sekali saat matahari terbit. Saat itu dia menengok keluar. Apa yang dia lihat adalah dia tidak menemukan satupun orang di jalan atau melakukan aktivitas apapun. Dia merasa heran, pemuda ini merasa heran, kok kampung itu saat pagi begini, siang begini, tidak ada orang sama sekali di jalanan. Dia pikir, apakah orang semua sudah berangkat kerja? Tapi kampung itu begitu sunyi, sangat sunyi. Dan dia merasa sangat heran. Sedangkan malam tadi dia lihat kampung itu begitu ramai, banyak orang lalu lalang. Kan tidak mungkin pagi ini, pikirnya, orang semua hilang. Tidak mungkin tidak ada seorang pun jalan di kampung ini. Kan rumah besar-besar, orang terlihat banyak malam tadi. Setiap rumah sepertinya penuh malam tadi, pikirnya kan. Jadi dia bertanya-tanya dan dia keluar. Benar-benar tidak ada orang. Dia jalan, dia lihat rumah di kiri kanan jalan itu begitu sunyi, tidak ada suara apapun. Dia merasa tidak enak kan, dia merasa tidak nyaman. Terus dia kembali lagi ke rumah tempat dia menginap. Terus dia bertemu dengan perempuan itu. Dia kamarnya adanya di atas, jadi rumah itu bertingkat, ada tingkat 3 rumah itu. Jadi dia berada di tingkat yang di atas. Perempuan itu sepertinya baru turun dari atas. Terus bertemu dia saat pemuda itu pulang kembali ke dalam rumah, masuk kembali ke dalam rumah. Si perempuan ini bertanya, dari mana? Kepada si pemuda itu. Tadi aku pergi jalan sebentar keluar, kata pemuda itu. Terus pemuda itu bertanya lagi, kok kampung ini begitu sunyi ya pagi ini? Sedangkan malam tadi begitu ramai, banyak orang, kata si pemuda ini. Perempuan itu tidak menjawab secara detail, dia hanya bilang, lebih baik kamu kalau siang tidak usah keluar, katanya begitu. Karena orang-orang di kampung ini tidak ada kalau siang. Mereka semua beristirahat di rumah. Mereka hanya bekerja saat malam, kata si perempuan ini. Si pemuda ini pun bingung mendengar jawaban perempuan itu.
baru aku tahu, katanya, ada kampung yang kalau malam saja bekerja, kalau siang itu mereka tidur, mereka istirahat, kata begitu. Kok terbalik ya dari kehidupan yang di kampung kami, katanya. Si perempuan ini pun mengalihkan pembicaraan dan bilang, kamu kalau sudah lapar, kamu boleh makan di belakang dapur, semua tersedia, kata perempuan ini. Semua tersedia di atas meja, apapun yang kamu mau makan. Kalau kamu merasa itu tidak cukup atau tidak kamu sukai, kamu boleh minta kembali, katanya, karena semua ada, kami sediakan, katanya gitu. Terus perempuan ini setelah berkata begitu, dia naik lagi ke atas. Terus pemuda ini makan, dan setelah makan itu dia pun duduk kembali, masuk ke dalam kamarnya. Dia pikir, kok dia baru tahu ada kampung begini. Selama ini dia tidak pernah mendengar ada kampung yang orang-orangnya cuman kerja saat malam dan istirahat saat siang. Terus kampung ini juga dia tidak pernah mendengar dari orang lain cerita tentang kampung ini. Kampung yang begitu indah, begitu besar, begitu kehidupan orang-orang di dalamnya begitu enak, semua tersedia. Mereka sepertinya mempunyai pekerjaan yang menghasilkan banyak uang, menghasilkan banyak penghasilan yang lebih daripada di kampungnya. Si pemuda ini pun terus bertanya-tanya di dalam pikirannya. Lalu setelah dia makan, pemuda ini pun memutuskan untuk pulang ke kampung dia. Dia tidak melihat perempuan itu, jadi dia tidak bisa berpamitan. Dia langsung keluar dari rumah itu karena dia pikir dia tidak enak untuk naik ke atas untuk bertemu dengan perempuan itu. Terus pergilah dia keluar dari kampung itu. Dia keluar, tahu tidak, dia setelah berjam-jam keluar dari kampung itu, dia tidak menemukan jalan apapun. Dia terus berputar kembali ke kampung yang tempat perempuan itu tinggal. Dia pikir, kenapa ya ini? Kenapa dia tidak bisa menemukan jalan pulang ke kampung dia? Dia pun bingung. Ada apa pikirnya kan? Mungkin pikirnya, ini kan sudah sore, sejak pagi dia berangkatkan sampai sore. Dia pikir dia tidak bisa menemukan jalan. Mungkin dia akan kembali lagi untuk berangkat besok pagi. Lalu dia kembali lagi ke rumah perempuan itu, dan lagi-lagi dia bertemu dengan perempuan itu. Dan perempuan itu seperti sudah rapi, karena kan saat itu sudah malam. Kata perempuan itu, malam ini aku akan bekerja, kamu boleh beristirahat, katanya begitu. Karena dunia kamu dan duniaku berbeda. Kalau kamu kan kalau siang kamu tidak tidur, kami tidur kalau siang, kata perempuan itu. Kami akan bekerja malam, katanya. Kata pemuda itu, baiklah. Terus masuklah dia ke dalam kamar. Esok harinya pun dia berangkat lagi, dan dia tidak menemukan jalan kembali. Dia tetap kembali pulang ke kampung itu. Sampai 1 minggu dia melakukan hal itu, dan akhirnya dia memutuskan untuk
lebih baik dia tinggal saja di kampung itu sementara waktu sampai dia bisa pulang kembali ke kampung dia dan menemukan jalannya, atau dia berharap ada orang dari kampung dia mampir ke kampung ini. Terus setelah itu, setelah seminggu, sebulan, akhirnya berkatalah perempuan itu kepadanya, "Karena kamu sudah lama tinggal di kampung ini, dan saya pikir kamu kan tidak pulang sepertinya ke kampungmu. Apakah kamu mau menikah denganku?" kata perempuan itu. Lalu laki-laki pemuda ini agak terkejut, namun dia pikir perempuan ini kan cantik, dia juga punya segala hal. Pikirnya, anggap saja dia seperti merantau dari kampungnya dan dia menemukan jodohnya di kampung lain. Mungkin suatu hari dia bisa membawa pulang istrinya untuk bertemu dengan keluarganya. Terus perempuan itu menunggu jawaban dari pemuda itu, dan pemuda itu menjawab, "Baiklah," katanya, "kita berdua menikah saja." Terus akhirnya mereka berdua menikah, dan setelah 1-2 bulan kemudian setelah menikah, mereka berdua pun, perempuan itu pun hamil lah. Dia hamil, terus dia keguguran. Setiap kali dia hamil, dia pasti kehilangan anaknya. Dan laki-laki ini tidak berpikir apa-apa, mungkin pikirnya istrinya punya masalah dengan kandungannya. Dia tidak bertanya. Ada yang sampai bulannya lahir, namun anaknya tetap meninggal dunia. Dan pemuda ini pun tidak bertanya juga. Terus begitu berulang-ulang. Lalu suatu hari, dulu kan dia sebelum menikah dia kan masing-masing tempat kamarnya. Karena dia sudah menikah, jadi dia sekamar dengan istrinya, dengan perempuan ini. Jadi saat itu perempuan ini suatu malam mereka sudah tertidur lelap. Selama ini kan si pemuda ini tidak pernah, dia jarang terbangun tengah malam, dan sekalipun terbangun, dia melihat istrinya tetap ada. Pada malam itu, entah mengapa, saat itu tengah malam, hampir menjelang subuh, si pemuda ini terbangun dari tidurnya. Dia ingin pergi. Si pemuda ini terbangun di subuh itu. Terus dia menemukan sesuatu yang tidak pernah dia bayangkan. Dia menemukan badan istrinya, namun dari leher sini sampai ke atas kepalanya tidak ada. Jadi dia pun bingung, namun pikirannya teringat kepada kisah orang tuanya dan para tua-tua di desanya, ataupun kakek neneknya dulu yang sering bercerita padanya tentang makhluk jadi-jadian, yaitu kuyang. Jadi dia langsung kaget, merinding. Wah, dia pikir, berarti aku ini
rumah kuyang, menikah dengan seorang kuyang, dia pikir begitu kan. Terus akhirnya dia mencari cara. Ini kan sudah subuh, pikirnya. Ini sebentar lagi pasti perempuan ini datang dan masuk kembali ke dalam tubuhnya, pikirnya. Dia berpikir bagaimana caranya ini, katanya gitu. Lalu teringatlah dia dengan cerita bagaimana seorang kuyang bisa dibuat tidak bisa kembali kepalanya ke badannya dengan memakai bara api. Terus dia ke dapur, dia mencari bara api yang masih membara, terus dia masukkan ke dalam tubuh perempuan itu. Lalu setelah itu hampir menjelang pagi, si kuyang ini, perempuan ini kembali, kepalanya itu kembali berputar-putar di atas rumah karena dia tidak bisa masuk ke dalam tubuhnya. Akhirnya karena tidak bisa masuk ke dalam tubuhnya, dia pun berteriak kepada pemuda itu, "Tolonglah, jangan kau masukkan bara itu, aku ingin pulang, kalau tidak aku akan hancur di atas sini," katanya begitu. Terus pemuda itu tidak peduli. Lama-lama akhirnya teranglah hari dan terbakarlah kepala kuyang itu di atas sana, di atas rumah itu. Dan perempuan itu pun mati. Tahu tidak, badannya itu, karena kan dia makhluk abadi dari hasil dia minum darah para korbannya, jadi tubuhnya itu menjadi tua sekali. Yang tersisa tubuhnya di dalam rumah itu. Dan setelah itu tiba-tiba rumah itu lenyap, kampung itu lenyap. Pemuda itu berdiri di tengah rimba yang lebat, dan dia tiba-tiba merasa linglung, merasa, wah, ternyata, pikirnya, aku selama ini tersesat ke dalam kampung kuyang yang selama ini diceritakan oleh orang tua-tua di kampungnya. Pemuda ini pun akhirnya mencari jalan untuk pulang kembali ke kampungnya. Dia terus jalan dan jalan. Akhirnya dia sampai ke kampungnya. Tapi di dalam pikirannya, apa yang terjadi selama ini di kampung kuyang itu? Ternyata selama dia lama tinggal di kampung itu, di kampung kuyang itu dia pikir hanya setahun, 2 tahun, 3 tahun. Ternyata dia meninggalkan kampung dia. Ternyata dalam hitungan manusia sudah puluhan tahun. Dan saat dia kembali ke kampung dia tidak lagi menemukan orang tuanya karena ayah dan ibunya sudah meninggal dunia. Dan dia sudah melihat adik-adiknya sudah dewasa. Dan herannya, dia tetap dengan kondisinya yang dulu. Dia tidak berubah. Dia tetap menjadi seorang pemuda yang usianya sama seperti dia hilang dari kampungnya dulu. Dan setelah itu dia bertemu dengan keluarganya, orang-orang dia kenal dahulu. Dia merasa sedih karena kehilangan orang tuanya.
Mereka tidak tahu, mereka pikir, orang tuanya pikir dia sudah meninggal dunia. Mungkin dia sudah dimakan oleh binatang buas di tengah hutan. Dan temannya yang dulu berpisah dengannya berkata, "Dulu aku juga mencari kamu," katanya, "tapi aku tidak menemukan kamu. Karena hari sudah mulai gelap, aku pulang ke kampung," kata temannya itu. "Ternyata kamu tersesat ke negeri, ke kampung makhluk lain," katanya gitu. "Ke kampungku yang itu," kata temannya. "Iya," katanya, "aku bertemu dengan kampung itu. Aku tinggal lama di situ. Kamu tahu, ternyata," katanya, "di kampung itu tidak ada laki-laki, semua perempuan aku melihat," katanya. "Namun saat itu karena aku tidak punya pilihan, karena setiap aku keluar dari kampung itu saat siang, aku tidak bisa pulang," katanya. "Aku selalu berputar-putar kembali ke kampung makhluk itu," katanya gitu. Lalu si pemuda ini pun bercerita, katanya, "Kalau istriku, si makhluk itu," katanya, "kalau setiap dia hamil, dia kehilangan anaknya. Dan ternyata," katanya, "setiap dia kehilangan anaknya itu, ternyata dia memakan anaknya itu," kata si pemuda ini. Sebelum kejadian dia yang memasukkan bara api itu dan menemukan tubuh tanpa kepala itu, dia sebelumnya pernah mengintip apa yang dilakukan perempuan itu setiap hari di dalam kamarnya. Ternyata perempuan itu menyimpan anak-anak yang dia gugurkan, dia lahirkan itu di dalam guci. Jadi dia meminum darah anak-anak yang dia lahirkan. Dan karena itulah mereka menjadi makhluk abadi, kata sejak saat itulah orang-orang di kampung kalau sudah senja mereka pasti akan cepat pulang, atau bila pun mereka tidak cepat pulang sampai malam, mereka akan pergi membawa binatang peliharaan mereka, anjing-anjing mereka, untuk menjadi teman mereka, supaya menjadi penanda kalau ada hal-hal yang buruk atau alam-alam gaib lainnya, supaya mereka tidak tersesat ke negeri-negeri gaib itu. Jadi sekian cerita kita hari ini tentang Kampung Kuyang. Terima kasih. Si pemuda ini terbangun di subuh itu. Terus dia menemukan sesuatu yang tidak pernah dia bayangkan. Dia menemukan badan istrinya, namun dari leher sini sampai ke atas kepalanya tidak ada. Jadi dia pun bingung, namun pikirannya teringat kepada kisah orang tuanya dan para tua-tua di desanya, ataupun kakek neneknya dulu yang sering bercerita padanya tentang makhluk jadi-jadian, yaitu kuyang. Jadi dia langsung
kaget, merinding. Wah, dia pikir, berarti aku ini di rumah kuyang, menikah dengan seorang kuyang, dia pikir gitu kan. Terus akhirnya dia mencari cara. Ini kan sudah subuh, pikirnya. Ini sebentar lagi pasti perempuan ini datang dan masuk kembali ke dalam tubuhnya, pikirnya. Dia berpikir bagaimana caranya ini, katanya gitu. Lalu teringatlah dia dengan cerita bagaimana seorang kuyang bisa dibuat tidak bisa kembali kepalanya ke badannya dengan memakai bara api. Terus dia ke dapur, dia mencari bara api yang masih membara, terus dia masukkan ke dalam tubuh perempuan itu. Lalu setelah itu hampir menjelang pagi, si kuyang ini, perempuan ini kembali, kepalanya itu kembali berputar-putar di atas rumah karena dia tidak bisa masuk ke dalam tubuhnya. Akhirnya karena tidak bisa masuk ke dalam tubuhnya, dia pun berteriak kepada pemuda itu, "Tolonglah, jangan kau masukkan bara itu, aku ingin pulang, kalau tidak aku akan hancur di atas sini," katanya begitu. Terus pemuda itu tidak peduli. Lama-lama akhirnya teranglah hari dan terbakarlah kepala kuyang itu di atas sana, di atas rumah itu. Dan perempuan itu pun mati. Tahu tidak, badannya itu, karena kan dia makhluk abadi dari hasil dia minum darah para korbannya, jadi tubuhnya itu menjadi tua sekali, yang tersisa tubuhnya di dalam rumah itu. Dan setelah itu tiba-tiba rumah itu lenyap, kampung itu lenyap. Pemuda itu berdiri di tengah rimba yang lebat, dan dia tiba-tiba merasa linglung, merasa, wah, ternyata, pikirnya, aku selama ini tersesat ke dalam kampung kuyang yang selama ini diceritakan oleh orang tua-tua di kampungnya. Pemuda ini pun akhirnya mencari jalan untuk pulang kembali ke kampungnya. Dia terus jalan dan jalan. Akhirnya dia sampai ke kampungnya. Tapi di dalam pikirannya, apa yang terjadi selama ini di kampung kuyang itu? Ternyata selama dia lama tinggal di kampung itu, di kampung kuyang itu dia pikir hanya setahun, 2 tahun, 3 tahun. Ternyata dia meninggalkan kampung dia. Ternyata dalam hitungan manusia sudah puluhan tahun. Dan saat dia kembali ke kampung dia tidak lagi menemukan orang tuanya karena ayah dan ibunya sudah meninggal dunia. Dan dia sudah melihat adik-adiknya sudah dewasa. Dan herannya, dia tetap dengan kondisinya yang dulu. Dia tidak berubah. Dia tetap menjadi seorang pemuda yang usianya sama seperti dia hilang dari kampungnya dulu. Dan setelah itu dia bertemu dengan keluarganya, orang-orang dia kenal dahulu. Dia
merasa sedih karena kehilangan orang tuanya. Mereka tidak tahu, mereka pikir orang tuanya pikir dia sudah meninggal dunia. Mungkin dia sudah dimakan oleh binatang buas di tengah hutan. Dan temannya yang dulu berpisah dengannya berkata, "Dulu aku juga mencari kamu," katanya, "tapi aku tidak menemukan kamu. Karena hari sudah mulai gelap, aku pulang ke kampung," kata temannya itu. "Ternyata kamu tersesat ke negeri, ke kampung makhluk lain," katanya gitu. "Ke kampung kuyang itu," kata temannya. "Iya," katanya, "aku bertemu dengan kampung itu. Aku tinggal lama di situ. Kamu tahu, ternyata," katanya, "di kampung itu tidak ada laki-laki, semua perempuan aku melihat," katanya. "Namun saat itu karena aku tidak punya pilihan, karena setiap aku keluar dari kampung itu saat siang, aku tidak bisa pulang," katanya. "Aku selalu berputar-putar kembali ke kampung makhluk itu," katanya gitu. Lalu si pemuda ini pun bercerita, katanya, "Kalau istriku," si makhluk itu katanya, "kalau setiap dia hamil, dia kehilangan anaknya. Dan ternyata," katanya, "setiap dia kehilangan anaknya itu, ternyata dia memakan anaknya itu," kata si pemuda ini. Sebelum kejadian dia yang memasukkan bara api itu dan menemukan tubuh tanpa kepala itu, dia sebelumnya pernah mengintip apa yang dilakukan perempuan itu setiap hari di dalam kamarnya. Ternyata perempuan itu menyimpan anak-anak yang dia gugurkan, dia lahirkan itu di dalam guci. Jadi dia meminum darah anak-anak yang dia lahirkan. Dan karena itulah mereka menjadi makhluk abadi, kata si pemuda itu. Sejak saat itulah orang-orang di kampung kalau sudah senja, mereka pasti akan cepat pulang. Atau bila pun mereka tidak cepat pulang, sampai malam mereka akan pergi membawa binatang peliharaan mereka, anjing-anjing mereka, untuk menjadi teman mereka, supaya menjadi penanda kalau ada hal-hal yang buruk atau alam-alam gaib lainnya, supaya mereka tidak tersesat ke negeri-negeri gaib itu. Jadi sekian cerita kita hari ini tentang Kampung Kuyang. Terima kasih.